kasus dimana lo nyakitin seseorang, tapi kasus dari hati, kejiwaan. Kan gak ada yang tahu nih pikiran orang, hati orang. Kalau orang itu aja misalnya lu jelek, lu gendut, lu bego, gampang banget ngomongin. Tapi kan yang dihina itu kan kita nggak tahu. Kalau misalkan kita jelekin sambil ketawa-ketawa, kita bercanda, tapi kan nggak tahu yang kita sakitin hatinya itu, yang kita katain itu hatinya seperti apa. Hello, come back to my channel Nat Nat Danat. Sebelum video ini dimulai, aku mohon bagi yang baru gabung untuk klik tombol subscribe dan nyalain notification-nya, karena aku tak sabar ketemu kamu di video selanjutnya. Happy watching! Halo dengan kami yang tidak Oke guys, stop senyum-senyum, karena kita hari ini akan membahas tentang apa sih? Pembulian atau bullying. Bullying. Menurut bullying itu apa? Lu pernah rasain? Oke, tapi sebelum video gue mau cerita kalau gue termasuk korban dari pembulian. Lu diobatin aja nih. Apanya? Lu dibawa ke psikologi. Iya. Daripada puyeng. Ya gue tuh dari 3 generasi ya teman-teman. Dari SD, SMP, SMA gue pernah bully. Tapi bully itu gue dapet kasus bully itu nggak kayak nggak sampai ini apa sih namanya, nggak separah gitu lah kalau katanya, paling cuma ejek-ejekan doang. Cuman waktu SD ada kasusnya, gue itu pernah dibullying sampai 2 sekolah ya. Terus sekolah gue sama sekolah lain itu tuh sekolah kita ada hadapan, dan gue pernah dijodoh-jodohin sama cowok. Lu lihat gak sih cowok itu? Kita jadi kuat, dewasa, asik. Serius ya teman-teman? Lu dewasa. Iya gitu. Dan kasus yang waktu itu kan gue pernah difitnah buat kayak catut. Dia tuh kayak nulis surat gitu. Adalah temen gue, temen cewek. Itu cewek. Temen cewek. Udah jangan sebutin nama. Waktu itu dia waktu itu gue kan waktu itu kan duduk sebelah sama Tika. Kalau dia di mana ya? Kayak di depan gue. Oke, kembali lagi ke topik. Iya, pas itu gue dibikin surat cinta, Ca. Iya. Itu gue masih ingat banget. Dan surat cinta itu padahal bukan gue yang nulis, dia yang nulis. Terus dia kayak ngebuka buku catatan gitu. Dia mungkin emang gak suka apa gimana ya, tapi dia ngebuka buku catatan gue, ternyata tulisan gue sama tulisan yang di surat cinta itu tuh ini fake banget, gak sama. Akhirnya terus gue robek aja tuh kertas. Kesel. Dan kenapa gue kesel? Karena itu emang dua sekolah temen-temen yang ngeliat itu gimana malunya ya, walaupun masih kecil juga ngerasa malu lah ya kalau dilihat 2 sekolah sekaligus. Dan rasa gimana ya, masih kecil gimana sih kalau di korban pembulian gitu, tuh gak enak banget teman-teman. Terus gue mau cerita di SMP. Jujur ya, awalnya gue
gue sering ngebully temen, tapi temen itu temen cowok. Gue tuh jarang banget ngebully cewek. Kalau cowok paling kayak lempar gue emang nakal ya dari dulu. lempar batu, lempar terus cubit-cubitin orang kayak gitu lah. Kayak jadi contoh ya gitu. Terus kalau yang ininya, pokoknya di SMP gue pernah mengalami korban, tapi nggak separah SD itu yang sampai bikin malu gitu. SMA gue pernah, itu gue alami satu kelas sama dia, karena gue emang orangnya aware ya sama orangnya, friendly gitu, gue bodo amat ya, masih bodoh. Cuman kalau gue beranggapan kalau gue emang menilai sifat dia kayak dia kayak gini deh, kayak mencari popularitas, ya udah gue mundur. Karena waktu itu gue pernah ngerasain ya namanya dibullying sama anak gaul nggak suka sama gue. Terus dia tuh kayak ngelempar apa ya, serutan gitu gimana sih, kan kita lagi yang TK nih, yang TK kan apa sih, pensil gitu, lagi ngeparut pensil, terus sampahnya dibuang ke muka gue, ke kepala gue. Nah lu, pengalaman lu nih, kan kita udah lama banget gak ketemu ya, dan pengalaman lu pernah gak sih dibully? Enggak sih, alhamdulillah, tapi nggak tahu juga. Oke, nggak pernah, dan lu nggak ngerasa ini ya, ada yang nyakitin lu gitu kan, misalnya dicubit kayak diapain kayak dibunuh gitu kan, nggak pernah ya? Oke, gue balikin lagi pertanyaan gue, lu pernah gak ngebully orang? Kalau pernah, siapa itu? Nggak pernah sih gue. Serius? Kayak orang-orang kayak gini kan sering ngebully orang. Jadi sih gue kagak, gue baik. Sering ngebully. Gue paling gila ibu. Temennya sendiri. Nggak pernah. Males gue kadang-kadang. Nggak boleh gitu, nggak boleh ngomongin teman, walaupun kita dibully ya jangan diomongin. Jangan lupa ya Gina subscribe. Oke nih, gue baca nggak artikel sih ya, di apa sih yang kata yang oh ya, dia itu ada bintang tamu namanya Ketiana Wardana. Dia itu masih muda kayak kita, tapi kita harus proud sama dia, kita harus bangga sama dia karena dia itu adalah pendiri komunitas Sudadong. Pernah dengar gak? Komunitas Sudadong itu komunitas di mana anak bangsa itu ambil alih dalam anti bullying. Jadi tuh kasusnya itu kan, pembulian itu pasti ada di mana aja, nggak zaman dulu, zaman sekarang juga banyak ya, antisipasi. Dan keren banget dia seumuran sama kita, dan dia bisa mendirikan komunitas segitu banyak ya. Dia itu kalau gue lihat di artikelnya itu udah berdiri dari 2014, dan itu udah banyak banget yang yang mengikuti komunitas dia. Nah, yang menjadi poinnya adalah si Ketiana itu mengambil alih nih teman-teman, biar orang-orang kayak seumuran kita yang masih kecil juga itu biar tidak menjadi korban bullying. Itu yang paling utamanya. Itu aja teman-teman, jangan lupa di like jika teman-teman suka dengan video ini, juga follow Instagramnya Echa, ada aku tulis di description. Follow Apa namanya? @Echa ya. Kalau minta fallback jangan lupa DM, nanti gue fallback konten aja. Oke, Kontaknya dia dikit ya. Yang mau minta nomor juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, semoga dari kasus pembulian itu teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Kayak sih. Kepengen ketemu gitu sama gue. Malah males gue. Ayo teman, gue tuh sama dia terbaik deketan, cuman baru tahun ini doang ketemu lagi kan ya. Iya, ada alasan pengen cuman kalau udah lihat ya udah.